Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kustandi. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Prodi saya Teknik Komputer dan Informatika kelas TKIA. Kemudian pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring di SMK Karya Bahana Mandiri. Saya sudah mendaftar untuk mengikuti UKM PPG. Ini bukti pendaftaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun memang pembelajaran kita masih berjalan secara daring. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, kita diberikan keberkahan ilmu kita. Kemudian selanjutnya untuk kehadiran Bapak cek, ini baru ada 16 orang yang hadir. Ya, nanti kalian tinggal lihat di Google Classroom, Bapak sudah membuat form absensi, jadi yang belum sempat mengikuti daring sinkron saat ini, silakan nanti melakukan presensi di Google Classroom ya. Setelah kita mempelajari tentang konsep routing, kemudian kita mengetahui ya routing itu apa, routing statis itu apa, ya. Alangkah baiknya kita sebagai siswa di jurusan Teknik Komputer Jaringan, kita menguasai perkembangan teknologi informasi. Kita lihat perkembangan teknologi saat ini, ya. Kemudian kita coba untuk mengaplikasikan ya pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah dalam kehidupan keseharian. Kemudian Bapak sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran. Sebentar Bapak share screen dulu. Oke, Bapak sampaikan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya pada pertemuan saat ini. Untuk ranah pengetahuan adalah mengevaluasi routing statis. Kemudian untuk keterampilannya adalah mengkonfigurasi routing statis. Kemudian untuk indikatornya adalah memberinci perintah dasar, kemudian melakukan konfigurasi routing statis. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video dan menggali informasi melalui teks materi yang telah disediakan di LMS, ya dalam hal ini Bapak menyiapkan Google Classroom, peserta didik dapat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan gotong royong dalam mengembangkan berbagai keterampilan dalam pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Selanjutnya, melalui kegiatan membaca bahan ajar di LMS dan internet, serta berdiskusi dengan guru, peserta didik dapat memerinci perintah dasar dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan mengamati dan mempraktikkan media tutorial pada media pembelajaran di LMS dan berdiskusi dengan guru, peserta didik dapat melakukan konfigurasi routing statis dengan terampil. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan saat ini. Sebelum masuk ke inti dari pembelajaran, Bapak mau coba beberapa pertanyaan dulu. Bapak mau bertanya, apa fungsi dari routing? Ayo, mungkin siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Routing berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan lainnya. Oh iya, bagus sekali. Jadi routing itu Sudah, Pak. digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang lainnya supaya semuanya bisa terkoneksi. Kemudian
ada pertanyaan berikutnya. Kenapa harus ada routing? Ya. Siapa yang mau coba menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Pak Uzan. Kalau tidak ada routing, maka jaringan tidak akan saling berhubungan, Pak, atau berkomunikasi, Pak. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi kalau memang tidak ada routing, walaupun secara fisik jaringan tersebut terkoneksi, tetapi dalam kenyataannya tetap belum bisa berkomunikasi. Ya, itu bagus sekali jawabannya dari Pak Uzan. Saat kita mengamati kondisi di sekolah kita, ya, ruang praktik kita terdiri dari 3 lantai. Ya. Di setiap lantai itu terdapat 1 router. Ya. Bagaimana prosedur untuk melakukan routing statis supaya setiap lantai itu bisa terhubung? Ya. Silahkan siapa yang mau mencoba? Saya, Pak. Ya. Saya. Ya. Seharusnya Silakan, kita untuk prosedurnya seharusnya kita praktik belajar terlebih dahulu agar bisa paham gitu, Pak. Terima kasih kepada Riaji. Ya. Memang untuk menyusun routing statis, ya, kita membutuhkan waktu untuk mempraktikkan, ya, dan kemudian melalui langkah-langkah yang prosedural, sehingga memang pada pembelajaran saat ini kita akan mempelajari tentang penyusunan routing statis, ya, mulai dari 2 router, 3 router, kemudian beberapa router yang lebih banyak. Ya. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya, ya, karena sinkronnya itu dibagi menjadi 2, ya, di awal sama di akhir. Kemudian sisanya ada asinkron dengan menggunakan Google Classroom. Ya. Bapak akan membagi kelompok dulu, ya. Kalian menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 7 orang, ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan, ya, untuk menyusun rencana untuk penyusunan proyek routing statis. Ya. Mungkin untuk pertemuan sinkron saat ini Bapak cukupkan sekian dulu, ya. Silakan kalian berdiskusi, ya. Kemudian dilihat di Google Classroom, di sana udah ada absensi, jangan lupa absensi, ya. Dan ada bahan ajar media LKPD, silakan dipelajari, ya. Untuk daring sinkron yang pertama Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran daring untuk refleksi pembelajaran. Pada kesempatan ini, silahkan sampaikan pengalaman tentang pembelajaran, ya, pengalamannya dapat pengalaman apa saja, kemudian kalau mendapatkan kesulitan apa saja, kemudian untuk rencana perbaikan selanjutnya, silahkan disampaikan yang memang sudah mempunyai rencana perbaikan pembelajaran. Oke, silahkan siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Apakah mau dari perwakilan kelompok? Silahkan. Oke, silakan. Purkon dari kelompok berapa, Purkon? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Pak. Ya, silakan. Saya dapat melakukan dan mengetahui cara konfigurasi. Iya. Kemudian? Dan kalau untuk kesulitan, saya kesulitan di ini Pak, menentukan netmas. Netmas, oke, ya baik. Iya. Ya, Bapak catat dulu. Netmas, ya. Kemudian selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak, dari kelompok silakan. 2. Riyaji, kelompok 2 ya. Silakan. Ya, pengamatan saya tadi bisa mengkoneksikan 3 router dan 3 PC. Dan kesulitan saya pada saat menentukan next hop ya Pak. Next hop ya. Iya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Riyaji, udah segitu? Udah Pak. Saya Pak. Oh ya, silakan. Pak Ujan dari kelompok berapa Pak Ujan? Saya kelompok 3 Pak. Kelompok 3, iya silakan, bagus nurut. Ya. Pengalaman saya itu jadi bisa mengkoneksikan 3 routing atau bisa lebih Pak. Kemudian ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan saya itu suka tertukar kabel routingnya Pak. Itu saja. Tertukar kabel? Iya Pak. Oke. Ada lagi mungkin dari kelompok yang lain? Siapa lagi? Yang mau menyampaikan? Kartika kelompok berapa Kartika? Iya Pak. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Apa Kak yang mau disampaikan ya Kak? Ada kesulitan? Pengalamannya silakan pengalamannya. Nggak apa-apa, ayo. bisa menghubungkan beberapa router. Pengalamannya bisa menghubungkan beberapa router. Kemudian untuk kesulitannya, ada kesulitan atau tidak? Ada Pak. Iya. Itu buat menentukan tabel routingnya. Tabel routing ya. Tabel routing. Ya, ada lagi? Udah? Mungkin yang lain? Krisna. Saya dari kelompok 5 ya? Silahkan disampaikan. Iya Pak. Pengalaman saya dapat mengetahui cara routing statis Pak. Dan kesulitannya sering tertukar pengalamatan IP address Pak. Tertukar pengalamatan IP ya? Iya Pak. IP. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak Bapak yang sudah menyampaikan pengalaman dan kesulitannya. Kalau Bapak lihat, ini kebetulan ngurut tadi dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Untuk pengalaman hampir seragam semuanya, Bapak lihat itu ya pengalamannya sama-sama bisa mengkoneksikan ya dari yang tadi ya mungkin ada trouble segala macam, akhirnya bisa berhasil mengkoneksikan 3 komputer ya, 3 router ya. Kemudian untuk kelompok 1 tadi kesulitannya itu adalah tentang menentukan netmas ya. Jadi untuk menentukan netmas ini ya ada bahasan tersendiri memang tentang netmas dan prefix yang biasanya saya menuliskan misalnya /24, kemudian /26, 27 dan selanjutnya. Itu bahasannya ada di dalam bahasan tentang
subnetting, di mana perhitungannya itu diambil dari perhitungan IP address, ya. Ya, kemudian memang bahasanya cukup panjang untuk NetMask ini, karena NetMask ini dari IP address dilihat dari jumlah binary 1 dan jumlah binary 0. Nanti kita bahas lagi untuk perhitungannya, karena ini perlu praktik menghitung juga, agak lama kalau dibahas sekarang. Ya, yang jelas NetMask itu ada perhitungan tersendiri, ya, diambil dari cara penghitungan IP address, ya. Yang biasa dituliskan, dinotasikan dengan prefix, misalnya /24, ya nanti dibahas kenapa /24 itu 255, 255, 2550, dan kemudian yang lain kok berbeda-beda. Nanti ada bahasan tersendiri, ya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 2 itu tadi menanyakan tentang next hop, ya. Untuk next hop, ya, bahasan tentang next hop itu adalah, kata lainnya adalah gateway, ya, gateway. Jadi gerbang masuk. Ibarat kita mau masuk ke router sebelah kanan, ya, atau ke router lain, ya. Kita mau masuk ke router lain, maka kita akan melewati sebuah jalur, ya, di jaringan tersebut. Jadi ada yang disebutkan dengan local network, itu alamat kita sendiri. Kemudian ada next hop, ya. Next hop itu terdapat di router tetangga, gerbang yang langsung terhubung, ya, atau interface yang langsung terhubung ke komputer kita, dan tujuan kita adalah destination address. Jadi next hop itu terdapat di router terdekat dengan kita, ya, router terdekat dengan kita yang menghubungkan jalur ke tempat tujuan routing. Kemudian yang selanjutnya ada yang mengatakan tadi pengalamannya itu kesulitan sering tertukar kabel, ya. Sering tertukar kabel, mungkin ini kalau saya lihat di sini bisa jadi ini memang tertukar jenis kabelnya atau tertukar posisi menghubungkan kabel, ya. Ini berarti kalian butuh ketelitian dalam melihat soal, ya. Kalau di dalam soal misalnya untuk menuju ke suatu jaringan itu dihubungkan dengan interface nomor berapa, ya berarti kalian lakukan seperti itu. Tetapi kalau kalian custom, ya, kalian buat sendiri, berarti kalian ya harus mengingat pada saat konfigurasi, ya, dan menghubungkan kabel-kabelnya. Jangan sampai tertukar, ya. Kalau tertukar misalnya yang seharusnya ke router tapi kamu menghubungkannya ke ke PC, ya secara otomatis routingnya atau tabel routingnya tidak akan berhasil, ya. Kemudian kesulitan selanjutnya dari kelompok 4, kalau saya lihat dari kelompok 4 ini menanyakan tentang tabel routing, ya. Jadi tabel routing ini pertama kali kalian bisa melihatnya. Kalian bisa melihatnya dengan perintah show IP route, ya, show IP route. Kemudian di sana akan terdapat tabel dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan kita. Secara langsung, secara default ada yang memang ditandai sebagai directly connected. Jadi semuanya langsung terhubung secara langsung. Nah, ketika kita akan menghubungkan jaringan kita ke jaringan yang lain, maka kita harus, ya, menuliskan tabel routing sendiri, karena di dalam routing statis itu kita harus tahu tujuan dan tahu next hop dari jaringan kita, ya. Jadi kita harus mengetahui informasi dari semua router, sehingga ya cara menentukan next hop tadi digunakan juga di dalam menentukan tabel routing, ya. Jadi ketika kamu membuat tabel routing, ya sintaknya itu pertama kali kalian tuliskan destination network, ya, atau tujuan kalian. Kemudian setelah kalian menuliskan tujuan kalian tuliskan netmask dari network tujuan tersebut. Setelah itu silahkan kalian tambahkan untuk netmask, ya. Netmask itu terdapat di router terdekat. Ini untuk tabel routing.
Kemudian untuk selanjutnya ini ada yang dari kelompok 5 tadi ya, tertukar pengalamatan IP ya. Tertukar pengalamatan IP ya, mungkin ini untuk masalah tertukar pengalamatan IP pertama kali kalian harus jeli ketika melihat soal ya. Di soal sudah ditentukan interface nomor berapa, pengalamatannya berapa. Jika terjadi tertukar pengalamatan yang seharusnya misalnya di interface 1 kalian lakukan di interface 2 ya, berarti nanti routingnya akan tidak berhasil ya. Jadi paket-paket data yang kamu kirimkan tidak akan terkirim ke tempat tujuan karena ya sama saja kamu ketika salah menuliskan IP sama saja kamu seperti mengirim paket tapi salah mengirimkan salah menuliskan alamat ya. Jadi jangan sampai tertukar dalam membuat pengalamatan IP karena pengalamatan IP address itu ya, penomoran itu merupakan identitas pengalamatan dari perangkat jaringan yang kita gunakan ya. Oke, itu udah bahasan tentang kesulitan-kesulitan yang tadi didapat pada saat kalian melaksanakan praktik. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Allah cukup, Pak. Alhamdulillah setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi ya, saya lihat tadi hasilnya dari hasil perkelompok kalian sudah bisa melaksanakan project ya, bisa melaksanakan praktek project pengkoneksian 3 router ya. Kemudian kalian juga sudah bisa melaksanakan tadi ada apa namanya pengerjaan evaluasi pengetahuan dan evaluasi keterampilan berikut LKPD ya, berarti saya anggap untuk pembelajaran kalian sudah menyelesaikan. Hanya saja nanti mungkin saya lihat hasilnya, saya review lagi apakah ada yang harus mendapatkan remedi ya atau perbaikan atau semuanya sudah mencapai ketuntasan ya, ketuntasan mengajar, atau bahkan semuanya akan mengikuti pengayaan ya, pembelajaran tambahan ya. Ya mudah-mudahan semuanya ini nanti saya lihat lagi setelah saya cek untuk semua nilainya. Kemudian dari pembelajaran yang tadi ya, karena kalian sudah mengikuti rangkaian pembelajaran, maka dapat kita simpulkan secara bersama ya dari apa namanya praktik-praktik yang tadi, bahwa routing statis itu merupakan metode untuk menghubungkan beberapa jaringan yang memang cukup handal ya, tidak apa namanya tidak rentan terhadap serangan dari luar karena memang tabel routingnya itu ditulis secara langsung ya. Jadi tidak membuka peluang untuk apa namanya dari jaringan luar untuk merusak jaringan kita karena ditulis secara langsung dan tidak ada pertukaran data routing ketika kita melakukan pengiriman paket data ya. Hanya saja yang namanya tabel routing tadi dari kendala-kendala yang kalian dapatkan ya dapat disimpulkan juga ya memang agak sedikit susah untuk dikonfigurasi ya. Berbeda dengan routing dinamis yang nanti akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya ya, karena kita harus hafal betul pengalamatan dari perangkat-perangkat yang terhubung di jaringan kita ya. Jadi dengan kata lain routing statis ini handal tapi cocoknya itu digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Kalau jaringan yang berskala besar kalian harus menuliskan semuanya secara manual kan ya lumayan cukup menyulitkan seorang administrator ya. Untuk pembelajaran berikutnya itu adalah di pertemuan mendatang kita akan mempelajari proses-proses pengujian routing statis ya. Sebelum berakhirnya pembelajaran ini saya mengingatkan kembali di saat ini memang di saat masa-masa pandemi ya, saya mengingatkan supaya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu gunakan masker saat bepergian, kemudian rajin-rajin mencuci tangan ya. Yang jelas ikuti protokol kesehatan. Sebelum diakhiri pembelajaran ini Bapak minta
tolong untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya. Untuk pembelajaran saat ini Bapak akhiri sampai di sini. Ya, kita sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya minggu depan ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin lab duluan ya.